Saya udah nggak tahu berapa kali saya kesini. Balik ke NTT nggak tahu saya. Begitu cintanya kepada NTT. Halo, salam jumpa lagi. Oke, kali ini kami mencoba mengulas tentang undangan Bupati Ende kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk merayakan hari lahir Pancasila di Kota Ende pada tahun 2022. Undangan kepada Presiden Jokowi ini disampaikan Bupati Ende melalui Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi saat menyambangi Ende Jumat 10 Desember 2021. Namun ada salah satu komentar netizen yang bertanya mungkinkah Presiden Joko Widodo akan ke Ende, karena selepas era Presiden Soekarno belum pernah ada sekalipun Presiden-Presiden Republik Indonesia yang mengunjungi bumi ilham Pancasila. Ada apakah dengan kota Ende? Dan apakah kota Ende juga merupakan tanah perjanjian dengan para pemimpin bangsa? Nah, jika di Pulau Jawa ada mitos bahwa Presiden dilarang untuk mengunjungi 3 kota di Pulau Jawa, yaitu Kota Kediri, Kota Kudus, dan Kota Bojonegoro, karena diyakini akan mengalami nasib buruk. Apakah hal ini juga termasuk Kota Ende di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu tempat pembuangan Soekarno dan bumi ditemukannya ilham Pancasila, yang menurut sebagian kalangan masyarakat Ende juga ada mitos bahwa Kota Ende juga sebagai tanah perjanjian antara Soekarno dengan para leluhur bumi Ende. Hal ini pun masih menjadi pertanyaan dan perdebatan di kalangan masyarakat Kabupaten Ende. Jika ditelusuri selepas era Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta, hingga saat ini belum ada satupun presiden yang berkunjung ke kota Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam lembaran sejarah sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, banyak tersebar berita entah yang dirilis oleh pers maupun desas-desus di kalangan masyarakat Kabupaten Ende bahwa Presiden akan berkunjung ke Kabupaten Ende. Namun dalam faktanya sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo belum ada satupun presiden-presiden ke bumi Pancasila ini. Dan jika mengulik dari lembaran sejarah, pada tahun 1983 Presiden Soeharto berkunjung ke Borong Manggarai untuk melaksanakan kegiatan panen raya di Persawahan Wairicca tahun 1983 silam. Kemudian tersiar kabar bahwa pesawat yang akan ditumpangi Presiden Soeharto bersama rombongan akan mendarat di Ende dan Presiden akan turun di Ende, baru melakukan perjalanan menggunakan angkutan darat menuju ke Borong Manggarai. Namun hal tersebut pun tidak terjadi. Justru wakil presidennya saat itu, yaitu Adam Malik, pada tahun 1984 berkunjung ke Ende dan sempat melihat keindahan Danau Kelimutu. Namun sepulangnya dari Ende tidak lama tersiar kabar bahwa wakil presiden Adam Malik meninggal dunia. Kemudian berlanjut juga ke Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, hingga Presiden Jokowi belum pernah sekalipun mengunjungi kota pengasingan Bung Karno ini. Di masa ketika Ibu Megawati saat masih menjabat sebagai presiden, pernah juga beredar informasi bahwa beliau akan ke Ende untuk mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno dan ke makam Ibu Amsi. Namun hal tersebut baru terjadi setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden untuk memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2007. Kemudian selanjutnya di zaman Presiden SBY pada periode pertama, juga beredar berita bahwa beliau akan berkunjung ke Ende. Namun yang datang di tahun 2010 adalah Wakil Presiden Budiono untuk pembangunan situs Bung Karno. Dan pada tahun 2013 kembali tersiar berita bahwa Presiden SBY akan meresmikan situs Bung Karno. Namun yang kembali datang justru wapresnya Budiono untuk meresmikan situs Bung Karno bersama Ketua MPR RI saat itu Taufik Kemas, yang setelah kembali ke Jakarta diberitakan drop dan meninggal dunia. Demikian juga di era pertama Presiden Jokowi, juga beredar berita bahwa Jokowi akan ke Ende untuk memimpin apel hari lahir Pancasila tahun 2017. Berita tersebut juga tersiar di beberapa media. Namun tiba-tiba mencuat kembali berita bahwa Presiden Jokowi batal ke Ende. Jika ditelusuri para pemimpin negara, khususnya presiden yang pernah ke kota Ende, baru Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta Wakil Presiden Adam Malik dan Wakil Presiden Budiono. Namun untuk seorang presiden, baru Presiden Soekarno yang melakukan 2 kali kunjungan ke Ende, yaitu pada tahun 1951 dan 1954. Dan ia pun dalam 2 kali kunjungannya selalu berujar Ja'au Ata Ende, yang artinya saya orang Ende. Bung Karno mengucapkan pengakuannya ini karena dirinya selama 4 tahun berada di Ende tidak hanya berada di rumah pengasingan, namun banyak lokasi yang dikunjungi Soekarno yang tidak hanya sekedar untuk berekreasi, namun juga bersemedi hingga beliau menemukan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dan hingga saat ini pun masih ada mitos bahwa Soekarno sering bertandang ke kediamannya di Jalan Perwira Ende.
yang menurut sebagian kalangan masyarakat Ende juga ada mitos bahwa kota Ende juga sebagai tanah perjanjian antara Soekarno dengan para leluhur bumi Ende, di mana para pemimpin negara yang bisa berkunjung ke Ende adalah mereka-mereka yang bersih hati dan perbuatannya, berjuang untuk kepentingan rakyat seperti Soekarno serta memperoleh restu dari Soekarno. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah, namun ia masih berkembang pada sebagian masyarakat Ende yang percaya akan mitos tersebut sejak dulu. Akan tetapi jika benar Jokowi berkunjung ke Ende pada tahun 2022 dan memenuhi undangan Bupati Ende, maka beliau merupakan presiden kedua setelah Soekarno dan orang yang mampu mematahkan mitos tersebut.